Buku di surat-surat itu boleh Sat, ya? Nggak apa-apa. Ya ada yang salah seorang Sat, ada yang nggak boleh juga. Kenapa nggak boleh? Biar bagus, nggak ada surat-suratan. Nggak boleh, Al-Quran Sat. Al-Quran ya, kecuali Al-Quran ya. Nah, kalau buku itu nggak masalah ya. Iya, Quran itu aja juga. Kajian, salah itu. Kajian, ngaji mantul, surat-surat. Iya. Kalau kita ngomong Masjidil Haram sama Madinah Al-Munawwarah itu pakai hal apa enggak? Karena Masjidil Haram. Masjidil Haram ya. Kalau Al-Madinah Al-Munawwarah ya itu susunan Naat Man'ut ya. Kalau Masjidul Haram ya itu tidak pakai al-masjidnya ya. Nah. Berarti nakul Masjidil Haram. Nah. Coba ya cek ya. Pakai al nggak ya? Nah, itu dia susunan mudhof ilaih ya. Kalau Madinah Al-Munawwarah ya. Sebenarnya susunan mudhof ilaih itu sebetulnya ya antara mudhof dengan mudhof ilaih ya. Itu sebenarnya terselip salah satu di antara 3 huruf sebetulnya. Satu itu li ya. Kedua itu min, kemudian yang ketiga itu fi gitu. Jadi misalkan ya, qalamu Muhammadin ya. Kalau itu kepemilikan berarti apa? Qalamun li Muhammadin. Aslinya gitu. Jadi qalamu Muhammadin itu adalah qalamun li Muhammadin. Kemudian bisa juga kadang-kadang min ketika menjelaskan tentang jenis ya. Misalkan khatamu hadidin ya. Khatam itu cincin, hadid itu besi ya. Nah itu artinya bukan cincin miliknya besi kan, nggak mungkin kan? Bukan khatamun li hadidin, bukan. Tapi khatamun min hadidin. Jadi cincin dari besi. Itu berarti ada minnya di tengahnya. Nah bisa juga fi ya. Misalkan qiyamul laili ya. Salat malam. Itu bukan berdiri milik malam, bukan. Bukan juga berdiri dari malam, tapi apa? Berdiri di waktu malam. Gitu. Ini mudhof ilaih, perhatikan 3 huruf ini. Makanya ketika kita tahu 3 huruf ini, kita nggak akan bingung ngartiinnya. Antara apa? Li, min, atau fi. Seperti Masjidul Haram misalkan ya. Berarti apa? Masjid di haram. Bukan masjid miliknya haram. Atau masjid terbuat dari haram, tapi masjid di tanah haram. Ya, gitu. Tapi dia nggak mesti kasroh ya. Kalau mudhof ilaih dia jar dan nggak mesti kasroh. Nah, ketika isim mufrad dia kasroh. Ketika dia musanna berarti jarnya dengan apa? Ya, ya. Nah. ini poin penting untuk memahami bagaimana mengartikan apa? Mudhof ilaih. Perhatikan aja 3 huruf ini ya. Di sela-sela antara mudhof ilaih ya. Itu tapi dalam pengertian saja. Pengertian ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau ini nggak masuk, itu harus marifat apa marifat lambas yang punya nakir. Nah, nanti pembahasan naat ya. Nah kan nanti ada naat hakiki, ada naat sababi ya. Nah, nanti kalau dibahas di Durusul Lughah ya, yang kita mungkin mendapati naat itu baru naat yang hakiki, itu bukan sababi. Nah kalau naat hakiki, dia nanti harus ada 4 hal yang harus sama antara naat dengan man'ut. 4 ini harus sama ya. Yang pertama pasti dari sisi i'rabnya.
ketika man'ut, jadi kalau na'at man'ut itu man'utnya di depan, na'atnya di belakang. Berbeda dengan mudhof ilaih ya. Kalau mudhof ilaih, mudhof di depan. Tapi kalau na'at man'ut, na'atnya itu justru di belakang ya. Jadi justru apa namanya? Urutannya ini man'utnya ini na'at. Ada juga sifat mausuf nanti ya, bahasa lainnya ya. Jadi man'ut itu yang disifati, na'at itu sifat ya. Misalkan ya, talibun jadidun misalkan ya. Nah, ketika dia na'at man'ut ya, dan na'atnya itu na'at hakiki, itu syaratnya harus ada 4 yang harus sama antara na'at dengan man'ut. Yang pertama itu dari sisi apa? I'rabnya. Ketika man'ut itu marfu, ini juga harus marfu. Nah, itu satu. Jadi nggak boleh itu taliban jadidun, nggak boleh, karena i'rabnya nggak sama. Kemudian yang kedua, ini dari sisi jenisnya. Itu nanti ada insya Allah di situ ya. Ketika ini mudzakkar, ini harus mudzakkar. Ya. Kemudian yang ketiga dari sisi apa? Jumlah atau adatnya. Ketika ini mufrad, ini mufrad. Kemudian yang keempat dari sisi apa? Ta'yinnya. Ketika ini nakirah, ini juga harus nakirah. Ketika ini ma'rifat, ini harus ma'rifat. Nah, 4 itu ya Pak Yudi ya. Meskipun nanti pengecualian itu ada ketika misalkan ya adatnya ya. Ketika apa? Man'utnya itu adalah jamak yang tidak berakal ya. Misalnya seperti jibal gitu kan. Jibal kan gunung-gunung. Nah, secara asal ketika ini apa namanya jamak, maka ini kan harus apa? Adatnya ngikutin. Tapi karena ketika dia tidak berakal, maka ini boleh ada pilihan. Boleh ini jamak mengikuti ini atau boleh dia mufrad. Jadi boleh al-jibalu al-aliyatu ya, atau al-jibalu al-aliyatu. Jadi pakai mufrad atau jamak. Itu nanti ada pengecualiannya. Tapi secara umum ketika na'at man'ut itu syaratnya 4 itu. Dari sisi apa? I'rab sama, dari sisi adat sama, dari sisi nau sama, yang keempat dari sisi ta'yinnya ya. Jadi nggak boleh kita mengatakan boleh nggak at-talibu jadidun, boleh nggak? Boleh nggak Pak Yudi? Boleh nggak Pak Yudi? Baik. Kalau pertanyaannya ya, boleh nggak at-talibu jadidun? Kalau pertanyaan boleh atau enggaknya, jawabannya apa? Boleh. Tapi kalau Anda bertanyanya, boleh nggak na'at man'ut adalah at-talibu jadidun? Baru nggak boleh. Nah gini nih ya, kalau ini susunan na'at man'ut, kalau ini susunan mubtada khobar. Coba nih kita jawabannya ya. Kalau talibun jadidun, murid yang baru. Kalau ini at-talibu jadidun, murid itu baru. Beda. Kalau ini jumlah mufidah, kalau ini belum jumlah mufidah. Karena ini kan murid yang baru. Murid yang baru kenapa? Belum ada khobarnya. Ya. Kalau ini murid itu baru. Nah, ketika dia itu di sini ada alnya, ini susunan mubtada khobar, bukan lagi na'at man'ut. Ketika Anda mengatakan boleh nggak na'at man'ut seperti ini? Nggak boleh. Tapi ketika Anda mengatakan boleh nggak jumlah kayak gini? Boleh. Perhatian dalam kata perhatian. Nah, dan dalam penerjemahannya nanti lain deh. Berarti al-masjidu kabir itu mubtada khobar. Nah, Al-masjidu kabir. Iya. al-masjidu kabirun ya mubtada khobar, bukan na'at man'ut. Karena na'at man'ut itu takyinnya harus sama. Ketika nakirah, ma'rifat gitu. Kalau jamak, jamak. Apa itu? Kalau yang disifatnya itu jamak, Yang disifati jamak, sifatnya itu jamak apa gimana? naam, sama ya. Karena jamak itu kan dia bilangannya kan lebih dari 2 ya. Makanya dia adatnya harus ngikutin. Misalkan jamak ya. Misalkan ini para murid. Berarti apa para murid? At-tullabu jududun ya. Ini juga harus dijamakkan. Misalkan ya tullabun jududun ya. Para murid
Judud ini nggak boleh lagi jadid karena dia adatnya harus sama. Ketika ini jamak, ini juga dijamakkan. Ketika ini musanna, ini juga harus musanna. Misalkan tolibani jadidani gitu. 2 murid yang baru. Nah gitu. Jadi 4 ini kita perhatikan nanti naat hakiki ya. Jadi nauknya ini mudzakkar harus mudzakkar. Kalau ini tolibatun berarti ini apa? Jadidatun ya. Karena dia nauknya harus sama. Baik, itu ya nanti akan ada pembahasan naat man'ut insyaallah ya. Tapi kan Nah. biasanya di Indonesia itu kalau tolibatun bukan jadi datun tapi judul karena dia kalau nggak salah ya zaman iya karena dia berakal kalau nggak salah gitu oleh sekadar. Baik. Ya mungkin dia menganggap jamaknya itu boleh untuk mudzakkar dan muannas ya. Tolibat yang jamak kan? Tolibat ya tolibat itu yang untuk mana yang muannas kan yang untuk muannas jadi foto jika dikatakan tolibatu jadi datun yang sahih tolibatu judul Atau libatu itu susunan naat man'ut enggak maksudnya mubtada khobar atau naat man'ut? jamak tadi kan jamak Enggak, ya. yang untuk muannas yang untuk muannas ya muannas kali pertanyaannya yang pertama yang sifatnya jadi ya naatnya kan Oh, naat man'ut ya, naat man'ut. Coba Anda tulis ya. Naat man'ut berarti kan bukan mubtada khobar ya. Naat man'ut ya. Apa itu? Atau libatu pakai al ya. Atau libatu terus al ya. Al jududu gini. kalau nggak salah tolibatu judul gitu kan judul langsung Oh, tanpa al. iya Ya, berarti to tolibatu judul jududun ya. bukan Gini. jadi datang gitu kan ikuti dari depan iya Oh, kan taib. biasanya kalau depan ada jadi datun pengurusnya Taib. suara gitu Nah. ya karena judul itu untuk yang berakal gitu Taib. Nah, sahih ya. Tadi Anda bahasnya itu tolibatun ya. Ini Anda mufrad tadi ya. Tolibatun jadidatun. Nah, gitu. Taib. Nah, kalau yang ini ya, dia menganggap ini boleh untuk apa? Jamak muannas juga ya. Tolibatun jududun ya. Gitu. Jadi, nah, sama-sama jamak dia. bedanya taksir Kalau dia ini man'utnya itu dia berakal, ya, maka ini harus mengikuti. Ini jamak. Tapi kalau ini tidak berakal, maka ada pilihan. Contohnya gini. Kalau ini berakal, ini juga harus jamak, ikut adatnya sama. Tapi kalau dia tidak berakal, contohnya Anda tadi sebutkan jibal misalkan ya. Jibalun misalkan tinggi ya. Apa? Aliyatun kan ini kan ya. Aliyatun. Ini kan mufrad, ini jamak. Kok nggak sama? Ya gitu kan. Jawabannya apa? Karena man'utnya itu adalah tidak berakal. Maka boleh dia pakai mufrad. Boleh juga apa? Dia aliyatun ya. Boleh ya. Baik. Jadi ada pilihan ya. Kalau ketika ini tidak berakal. Kalau ini berakal, maka ini harus ngikutin. Ketika ini jamak, ini juga harus jamak ya. Sahih Abu Daris ya. jadi kalau kalimat boil sohim tolibatun jadi datun misalkan tadi Jadi datun pakai mufrad? enggak kalau yang Jadi datun gitu? maksudnya ini kan untuk atau kan untuk misal kalau untuk tolibat itu muannasnya itu untuk satu orang itu maksudnya mahasiswinya satu orang tolibatun Jadi jadi datun ya. Ghairul sahih kalimat ghairul sahih Kenapa ghairu sahih? karena tak ya benda gitu benda yang tidak berakal ghairul akil Ini tolibatun jadi datun. Ini tidak sahih? Ini yang dimaksud? Ini yang dimaksud itu di sini ya nanti. Tadi itu di sini ya.
Kalau tolibatun jadidatun ini benar. Ini untuk berakal dan tidak berakal ya. Jadidah ya. Oh, di jamaknya kan. Baik. Coba dicek di kamus ya. Iya. Tapi kayaknya pengen gitu. Nah, Iya. kecuali dia ini tidak berakal tadi ya di sini ya. Mana ya? Bentar. Misalkan ya, tolibatun jadidatun, nah itu baru nggak benar ya. Misalkan nih, ini jadikan jamak ya. Tolibatun ini kan jadidatun, ini baru nggak benar. Kenapa? Karena ya ini dia berakal, maka ini adatnya harus ngikutin ini. Ini kan mufrad nih. Ini nggak boleh mufrad, ini jamak kan berbeda dari sisi ini baru salah. Tolibatun jadidatun baru salah dia. Ini berbeda dengan yang ini. Kalau ini ada pilihan. Jibal misalkan ya, kita ganti aja ya, nggak usah aliyah ya. Jadidah juga aja misalkan ya. Ini kan gunung-gunung yang baru ya, misalkan jibalun jadidatun. Ini boleh atau apa? Nah, kalau ini baru nggak boleh judud, ini untuk yang berakal ya. Nah, itu ya. Insya Allah kita lanjutkan di. Baik. Ini dimungkinkan ya, Insya Allah ya. Insya Allah mencukupkan lah, kita mau pakai kitab apapun nanti tetap Mukhtarat ini paling ringkas lah Insya Allah ya. Silakan nanti bisa membaca yang lainnya. Cuma anak sebutkan kalau bisa peta yang kita letakkan asasnya ya, pondasinya itu satu kitab saja. Mungkin bisa jadi sudah pernah belajar awal kitab itu bukan kitab Mukhtarat, nggak masalah. Itu yang dijadikan kitab asas. Mukhtarat itu untuk melengkapi itu ya. Jangan sampai belajar Mukhtarat setengah, ini setengah, ini setengah. Itu pasti susunannya beda-beda. Itu yang bikin bingung nanti. Gitu. Misalkan sudah pernah belajar kitab yang lain, itu sudah menjadi pondasi, ini ngelengkapin aja. Tinggal lihat pembahasan masalah Ma'rifat Nakirah itu di bab yang mana yang di buku yang pernah saya pelajari. Nah gitu. Itu dimasukkan ke situ. Baik. Gitu ya, ini saran anak seperti itu. Ketika belajar awal, jangan tercampur-campur metode ya, atau susunan. Itu bikin bingung nanti. Nah, taib Allah Ta'ala alam biswab ya. Ashkurukum ala husni istima'ikum. Naktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.